hari ini kita melihat dengan kondisi, saya juga kemarin terkejut Pak Heri ini swadaya petani. Oh, swadaya ini. Swadaya petani ini membuka lahannya supaya maksimal dan keinginan kayak lapangan bola seperti itu. Jadi simpukan kemarin hasil dari staking pembukaan lahan kemarin itu yang guludan-guludannya itu simpukan ini diratain itu. Ini swadaya petani. Artinya ada feedback dari petaninya ada, swadayanya dari pemerintah juga ada. Dari Desa Pangkohulu, Kecamatan Pandibatu, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Teletrias Info saat ini melakukan liputan tipis-tipis di kawasan ekstensifikasi food estate tahun 2021. Tadinya lahan ini adalah semak belukar yang disulap menjadi lahan sawah yang produktif. Untuk mengiris tipis-tipis soal keberadaan lahan ekstensifikasi ini, kita akan berbincang tipis-tipis dengan Pak Godfriedson, Kadis Pertanian Pemkab Pulang Pisau. Pak, coba cerita dulu before dan after soal kawasan sawah ini, Pak. Ya, terima kasih. Saya Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pulang Pisau. Kita saat ini berada di Desa Pangkohulu, Kecamatan Pandibatu, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Sebelumnya lahan kami ini adalah lahan semak belukar seperti yang kita lihat di pinggir sana, seperti itu. Dan proses demi proses kemarin mereka ini kita CPCL-kan menjadi mendapat program food estate tahun 2021 untuk kegiatan ekstensifikasi pembukaan lahan baru seperti itu. Nah, saat ini kita sudah melihat sudah disulap, sudah dibuka oleh pemerintah pusat lewat Kementerian Pertanian pusat. Nah, sehingga pada saat inilah seperti ini gitu tahun 2021. Tahun 2021 dibuka lahan ini. Dibuka lahan ini. Berarti seperti itu. Udah hampir 2 tahun. Udah pernah panen belum ini, Pak? Iya. Nah, pertama ketika dibuka tahun 2021, kalau tidak salah musim tanamnya itu Oktober Maret ya Pak petani ya. Nah, mereka karena memang paket pada saat itu pembukaan lahannya, terus ada seprodi lainnya. Salah satu benih, pupuk dan seterusnya. Nah, ini yang mereka manfaatkan seprodi itu, serana itu yang dikasih ke setiap poktan maupun ke poktan. Nah, mereka sudah panen. Sudah panen pertama. Iya, sudah panen mereka. Hebat, iya, jadi mereka tapi rata-rata karena ini pembukaan lahan baru tentunya hasilnya tidak belum optimal. Ya, makanya ini perlu proses lahan baru seperti bisa itu. Panen aja Pak, udah hebat. Iya, sudah luar biasa gitu karena memang terus terang lahan kami ini adalah lahan bergambut, lahan pasang surut dan ini perlu proses. Sudah pernah panen ini ya, Pak? Sudah pernah panen. Hasil per ton? Iya, hasil yang kami konfirmasikan dengan petani rata-rata di sini 1 sampai 1,5 lah. Oke, udah ton per hektar gitu. Dan ini kalau kami melihat ini luar biasa tentunya karena memang lahan baru dan ini perlu penanganan teknologi berikutnya seperti itu. Pak, saya mau ngiris tipis-tipis dulu begini, Pak. Ini kan biasanya lahan baru itu kan tantangan alamnya itu luar biasa. Betul. Untuk menuju existing itu dia ada yang kayak di daerah lain itu butuh 15 tahun, 30 tahun supaya dia bergulir dengan normal gitu kan. Iya. Nah, langkah apa yang Bapak tempuh agar lahan ini terus-menerus membaik sehingga mutu dan produksi panennya juga meningkat? Iya, tentunya program ini harus berlanjut. Itu kata kuncinya, harus berlanjut, baik dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten tentunya. Nah, dan juga tidak kalah penting adalah dari masyarakat itu sendiri, petani itu sendiri. Mereka semangat. Nah, hari ini kita melihat luar biasa. Coba bayangkan tahun 2021, proses 2021, 2022 kemarin, ini kan baru kita 2023 ini. Nah, mereka sudah membuka lahan seperti ini. Artinya apa? Petani kita semangat gitu untuk memproses. Karena memang ini perlu proses panjang, waktunya panjang, tahun bertahun gitu seperti itu. Nah, sehingga petani kami yang ada di Desa Pangkohulu ini sungguh sangat luar biasa, terutama Pak Heri ini Ketua Gapoktan yang ada di sini. Dan ini perlu proses tentunya, ada yang sampai 5 tahun. Malah di daerah Belantisiam yang hari ini memang sentra kita
Kabupaten Pulang Pisau ada Apa di Presiden sana, ikut betul, menanam padinya ya. gitu? Di sana sudah IP 200, dan itu sudah, tapi itu jangan lupa, di sana sudah 3 tahun, 30 tahun, 20 tahun, 30 tahun gitu. Tetapi kalau kita sandingkan dengan yang hari ini, dengan di sana, nggak berbanding lurus, tidak linier dengan apa yang terjadi. Bisa Tetapi dibandingkan dong lahan ekstensi dengan intens. betul. Nah itu karena di sana sudah apa namanya sudah indeks pertanamannya sudah 2 kali, malah keinginan kita pemerintah pusat maupun pemerintah daerah supaya di sana bisa IP-nya 300 tentunya. Kalau ini lahan eksten ini Pak, dari hitungan pengalaman Bapak sebagai sering ke lapangan gitu ya, ini berpotensi bisa IP 200 nggak nih Pak? Ini sudah 200. Sudah 200 ini? Sudah 200. Waduh, kali ini. Ini kalau kemarin kan sudah tanam nih. Ini tanam berikutnya. Berarti setahun bisa 2 kali panen. Sudah 2 kali panen. Ini sudah dilaksanakan IP 200. Dari segi ini. kalkulasi bisnisnya gimana Pak? Biaya produksi sama hasil panen udah mulai ini belum? Udah mulai ketemu belum? Jadi begini. Kalau dari segi bisnis saya selalu sampaikan begini. Kalau toh kemarin baru dibuka, mereka mendapat misalnya 1,5 ton. Itu kalau menurut saya mereka masih untung. Masih untung ya. Masih untung. Artinya begini, karena memang pada saat itu lahannya sudah difasilitasi oleh pemerintah. Sudah dibuka oleh pemerintah satu. Yang kedua, seperodinya memang sudah disiapin gitu. Hanya mereka itu kemarin itu ada tenaganya, terus ada yang kurang-kurang mereka nambahin seperti itu. Ada nggak Pak perpaduan bantuan pemerintah dan swadaya petani supaya enak dong, jangan mengharapkan bantuan pemerintah semata, tetapi swadayanya nggak optimal. Betul. Kita harus dorong swadaya petani di sini gimana? Iya. Nah, hari ini kita melihat dengan kondisi saya juga kemarin terkejut Pak Heri ini swadaya petani. Oh, swadaya ini. Swadaya petani ini membuka lahannya supaya maksimal dan keinginan kayak lapangan bola seperti itu. Jadi simpukan kemarin hasil dari staking pembukaan lahan kemarin itu yang guludan-guludannya itu simpukan ini diratain itu. Ini swadaya petani. Artinya ada feedback dari petaninya ada, swadayanya dari pemerintah juga ada, gitu seperti ini. Ya, ini. Pak, mengingat ini kan lahan baru, tantangan alamnya tentu berbeda dengan kawasan yang sudah intensifikasi ya Pak, sudah existing gitu ya kan. Bagaimana Pemkab dalam hal ini Dinas Pertanian mengawal para petani sehingga bisa mencapai panen? Iya. Tentunya ini kami pemerintah daerah selalu konsen karena Ibu Bupati kami dan sekdanya terus anggota dewannya memang konsen Pak, konsen dengan karena memang Kabupaten Pulang Pisau nggak ada kekayaan lain selain dari padi gitu. Jadi komoditi unggulan kami hanya padi gitu. Harus sukses. Nah, sehingga pemerintah daerah lewat kepemimpinan Ibu Bupati kami hari ini, nah yang kita berdiri ini dari APBD 2. Oh, dari Pemkab ini? Ya, ini jalan usaha tani, selain dari program pusat. Nah, ini artinya apa yang bisa kami lakukan untuk mendukung program potensi, ya kami bangun jalan usaha tani, kami bangun jembatan seperti itu. Nah, ini salah satu bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam rangka mendukung program food estate itu, sekalipun dengan dana yang terbatas tentunya dari kami. Nah, untuk ini salah satu jalan ini salah satu untuk peningkatan produksi. Contoh, bagaimana akses mereka ketika panen, kan alsintannya bisa masuk, terus alat-alat bisa masuk, terus mereka juga dalam pengawasannya bisa. Ini salah satunya seperti itu. Selain kegiatan lainnya, salah satunya ada pembinaan dari petugas kami yang ada di setiap IKPP-nya gitu. Bagaimana menularkan ceritain sukses ini ke desa-desa lain agar juga tumbuh semangat berbudaya pada, mengingat Bapak bilang tadi Pulpis cuma mengandalkan padi. Pertanian gitu. Ya, pertanian. Gimana Pak menularkan ini?
ketok tularnya. Iya, jadi begini, saya melihat yang dikerjain oleh Ketua Gapok Tani ini, saya selalu sampaikan begini, kita bisa saja membuat orang iri, tapi jangan kita melahirkan orang itu dengki, gitu. Nah, ini salah satu bentuk nanti teman-teman nanti di luar atau kita lihat yang di sini, dia akan melihat ini loh, pionernya. Ketika saya mau membuka lahan seperti yang punya Pak Heri, maka itu tidak akan gagal gitu loh. Nah, ini satu cara kita agar supaya kita bisa menularkan ke kelompok-kelompok tani lain atau anggota-anggota lain agar mereka bersemangat. Karena memang terus terang untuk memulai ini kadang-kadang petani kita ini takut. Iya, memulai gagal enggak gitu seperti apalagi itu. Belasan tahun yang lalu pernah cerita ditinggal ini kawasan. Iya, betul. Oke, sekarang kita beralih ke Pak Heri dulu, Ketua Gabung Kelompok Tani di kawasan ekster ini. Coba Pak, tantangan dan peluang soal lahan ekster ini. Kalau tantangannya Pak, kemungkinan banyak Pak. Pertama kan kita ini musimnya ini kan musim penghujan, jadi itu hamanya mungkin agak lumayan. Kalau untuk bisnisnya Pak, ini kan memang bagus Pak. Kalau untuk prospek ke depan, melihat keadaan sekarang ini kan, kalau untuk kita bertanam padi ini memang bagus Pak. Intinya kan itu bisa untuk menyekolahkan anak, itu. Jadi makanya kita ini mengajak teman-teman kayak Pak, supaya kita bertani ini yang benar-benar Pak. Intinya kita sudah dibantu oleh pemerintah, kayak Pak kita menyambung bantuan pemerintah itu supaya bisa jadi gitu Pak. Ini gimana Pak, agar ada mungkin kelapa genja atau bebek atau seperti ada rencana seperti itu nggak Pak, membangun pertanian terpadu gitu? Kalau untuk itu Pak, kami memang ada bantuan bibit kelapa ganja, makanya bisa dilihat nih yang kami tanam ini Pak. Sebagian memang bantuan, jadi intinya kan ini baru ditanam, memang ya alhamdulillah kayak ini keadaannya. Intinya memang petani sini ada sebagian memang kalau kita lihat dari nanam singkong, terus ada juga yang nanam jeruk, ada sayur. Nah itu untuk pendukung Pak. Jadi kami petaninya nggak beli lagi keluar. Jadi itu. Oke. Suasana kebatinan para petani di sini Pak, teman-teman Bapak, dengan digulirkannya program Food Estate Padi ini di Pulpis Kalteng ini, gimana Bapak? Coba cerita dulu suasana kebatinan para petani. Kalau suasana kebatinan para petani Pak, intinya dengan adanya kegiatan Food Estate ini, kami bersyukur Pak. Intinya bisa merubah kami yang asalnya dengan jalan yang kayak gitu, terus dengan adanya Food Estate, adanya jalan kan kami bisa mengeluarkan hasil pertanian kami keluar Pak. Jadi itu. Ada nggak semangat membuka lahan-lahan baru terus berbudidaya di lahan-lahan baru terus menerus gitu Pak? Kalau kami Pak memang kayak itu Pak, intinya memang maunya lahan kami ini bertambah terus Pak. Jadi masih kurang ini. Ya, masih kurang Pak. Pak Kadis, bagaimana memasukkan pertanian modern ke petani kita agar bertani tradisional bergeser ke modern? Iya, terima kasih Pak. Kalau di sini daerah-daerah sentra kami, khususnya Kecamatan Pandi Batu, di sini sudah mereka ini menggunakan sudah modern Pak. Pembukaan lahan ini kan sudah pembukaan lahannya, terus pengolahan lahannya maksud saya, ini semua pakai hand traktor nih. Terus yang kedua di sini juga sudah ada, jadi nggak lagi pakai ani-ani, pakai arit, semua ini kan pakai alat kombin semua nantinya seperti itu. Jadi mereka ini sudah beralih sudah Pak, jadi tidak lagi mengandalkan tenaga gitu seperti itu. Semua ini alat semua Pak, alat sudah ada. Saya mau iris tipis-tipis terakhir nih Pak Kadis. Bagaimana Bapak mengantisipasi cerita suram? Mengingat cerita Food Estate kan di berbagai sebelum-sebelumnya kan dengar cerita tidak manis-manis semua Pak. Ada juga getirnya, lahannya mangkrak, nggak jadi dilanjutkan, kan? Gimana Bapak mengantisipasi supaya cerita Food Estate menjadi legasi kita, menjadi cerita sejarah yang mengenakan gitu? Barangkali memang setiap ada kegiatan, setiap ada pembangunan, pasti hal itu akan terjadi. Nah, hanya saja khusus yang program Food Estate, kami melihat khususnya Kabupaten Pulang Pisau, hal itu saya yakinin kok tidak akan terjadi hal itu. Karena memang terus terang saya sampaikan tadi bahwa Kabupaten Pulang Pisau kami hanya memang fokus di sini gitu loh. Jadi nggak proses budidaya ini jangan diberi cap label gagal atau sukses dulu gitu.
Iya, kami tetap berproses karena memang pengalaman kami ketika kami menjadikan desa Belantisiam dan desa-desa seputarannya itu kami memang pure gitu, baik dari kabupaten, baik dari provinsi maupun dari pusat kami membantu gitu loh. Dan ini memang perlu proses gitu. Tetapi kalau hari ini dengan waktu program Food Estate di tahun 2020 mulainya, terus 2021, 2022, hari ini kita di bulan akhir bulan Januari, awal Februari, kita sandingkan dengan yang sudah yang existing, yang sudah puluhan tahun. Ini kan masih belum enggaknya masih ini ya, enggak terlalu ini. Tapi kami yakinin pemerintah daerah tetap bersemangat, kami tetap membantu. Ini salah satu contoh tahun ini juga kami sudah banyak program yang akan kami laksanakan tahun 2023 ini. Ada pembuatan jalan usaha tani, ada jembatan, terus ada bantuan-bantuan lainnya dalam rangka mendukung program Food Estate yang ada di Kabupaten Pulang Pisau. Salah satunya, ini saya kasih bocoran. Salah satunya kami tahun 2023 ini kami akan membuat demplot. Demplotnya seperti ini nantinya. Jadi actionnya mungkin untuk extendnya. Nah, actionnya mulai pekerjaannya mungkin ada di triwulan 2 maupun triwulan 3 tahun ini. Nah, nanti kami akan membuat demplot-demplot seperti ini untuk desa-desa lainnya. Kita fokus dulu ke extend ya Pak. Iya. Kalau yang intens kan sudah nggak ada masalah ya. Saya mau ngiris tipis-tipis soal extend dulu Pak. Betul. Extend ini gimana? Berapa hektar terus menerus perluasan? Betul. Budidayanya seperti apa? Iya. Bisa digambarkan Iya. Pak, ini. Nah, itulah yang saya sampaikan tadi. Demplot yang saya buat, yang dengan anggaran APBD 2 itu seperti ini di tempat ekstensifikasi. Yang 2021 itu. Lama-lama dia jadi geser seperti itu. Nah, ini yang kami lakukan tahun 2021 karena kami mengingat hari ini kita sudah mendengar di luar seperti apa, tetapi apa yang kami lakukan pemerintah daerah ini loh gitu. Coba saya ini Pak beri penjelasan ke kita dulu secara nasional soal kesuburan nih Pak, katanya tanah gambut, asam, banjir. Betul. Ini gimana? Itu membuat orang kadang pesimis juga. Ini Pak beri penjelasan. Untuk hal itu, ini kan memang keadaan alam. Cuma kita bisa menjawab. Iya, keadaan alam. Cuma yang saya sampaikan tadi, daerah kami ini daerah pasang surut. Kalau memang pada saat itu begitu pasang memang kelihatannya itu banjir. Tapi ada waktu tertentu, mungkin 2 jam atau 3 jam itu sudah surut dia. Nah, jadi kalau misalnya ada kebanjiran itu hanya sebentar, hanya saja itu pun kalau toh ada kebanjiran itu biasanya kiriman dari hulu. Tetapi sesungguhnya lahan kami ini memang seperti ini. Di saat dia pasang airnya masuk, di saat dia surut airnya keluar, hanya diatur oleh oleh petani seperti yang kita lihat tadi itu. Seperti itu. Jadi tidak ada masalah. Misalnya ada banjir, ada kekeringan, ada hama ya memang ketika kita menanam pasti ada hama tentunya. Nggak bisa kita kan Bapak ini kan karena masih lahan baru 1,5 ton per hektar. Kalau nanti terus bergulir optimalnya bisa berapa ton kalau hitungan Bapak ini pengalaman yang sudah. Nah, dengan pengalaman kami yang sudah dengan contoh yang ada di daerah Belantisiam ini nanti saya belum ini bisa saja ini keluarnya 3 ton per hektar. Bisa saja. Nah, ini yakin sudah petani. Yang kedua ini? Ya, dari yang pertama tadi 1 berapa? Ya, ini bisa keluar 3 ini. Bisa saja yakin ini. Nah, ini sudah baru yang kedua kali panen seperti itu. Nah, mereka proses demi proses terus bisa kali 4 ton nanti. Iya. Nah, ini kan memang perlu proses memang gitu. Demikian liputan tipis-tipis dari Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, tepatnya di kawasan ekstensifikasi lahan Food Estate padi.